Bapak ini momen itu. Itu orang-orangnya yang konsumen. Danat UB. Adapun pembangunan di lokasi komunitas adat terpencil yang ada di Desa Pandan Senako, Kecamatan Midori Megayo, Kabupaten Gunung Maria. Salah satunya sarana air bersih, di mana sarana air bersih ini kita ambil lokasi di titik mata air di Lembah Derang, lebih kurang 2 kilo lebih ke lokasi ke daerah sini. Selanjutnya pembangunan balai sosial dengan ukuran 8 kali 12. Inilah balai sosial yang kita duduk sana ini, dan kita berharap ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik bermusyawarah ataupun acara-acara kegiatan dan lainnya. Selanjutnya pembangunan MCK komunal. Di sini ada 2 MCK. Mungkin nanti selesai acara kita bisa melihat ada di belakang khusus untuk perempuan dan ada di atas khusus untuk laki. Ada 2 lokasi. Dan selanjutnya penghijauan. Alhamdulillah kemarin ada pemberian bibit pukat untuk masyarakat komunitas sadar terpencil. Salah satunya bisa kita lihat yang udah tumbuh di samping. Mungkin bisa kita lihat nanti. Adapun sumber dana, ini sumber dana di tahun 2019, di mana Bapak Ibu mungkin selama ini adalah mendonasikan di saat belanja di Indomaret 1.000, 2.000, mungkin Bapak mempertanyakan kemana dana lebih yang saya belanja itu. Inilah yang dimanfaatkan program Indomaret untuk pembangunan komunitas daerah terpencil. Tahun 2019 tidak hanya di Aceh, ada beberapa lokasi lain. Dan salah satunya di Aceh di Bener Meriah. Kita salah satunya di Bener Meriah. Dan selain program-program yang telah dilakukan lembaga Widawa, perpanjangan daripada Kementerian Sosial, kita juga di sini membuat taman belajar anak. Mungkin di sini pendidikan di sini masih sangat minim. Makanya kita kemarin sampaikan kepada Pak Sekda adanya dinas pendidikan agar pendidikan lebih terjamin. Di sini bisa kita lihat langsung bagaimana dinas pendidikannya. Dan kita juga melaksanakan pengajian untuk di daerah komunitas sadar terpencil. Yang kita khawatirkan, maksudnya aliran-aliran sesat, sehingga kita berkomitmen tidak hanya sekarang sampai ke depan ada pengajian rutin di daerah komunitas sadar terpencil. Dan kita juga berharap kepada Pak Sekda agar dimudahkan untuk kita buka TK. Kebetulan di sini nggak ada TK, semoga dimudahkan dan lembaga Widawa siap mendanai terlaksana ke program tersebut. Begitu juga taman belajar anak kita juga mohon izin. Dan di sini kita biaya untuk pengajian itu kita tanggung izin dari Bapak Sekda nantinya dan dinas terkait pada khususnya.
Dan kita udah menguji kelor dulu bersama Bu Ani, cuma di sini kelornya nggak hidup, sepertinya susah. Mungkin apakah dengan lain. Dan kita ke depannya akan menguji coba ikan tawar. Ini juga akan kita sampaikan kepada kepada Kementerian Sosial untuk dukungan selanjutnya mengenai ikan. Selain itu, kita membina produk kopi. Kita berharap di sini akan lahir produk kopi yang lahir langsung daripada hasil pertanian masyarakat komunitas KAD. Yang dulunya kita berharap ke depan dijualnya mentah. Kita berharap produk kopi yang dihasilkan oleh masyarakat di sini nanti bisa menjual produk dan bekerja sama dengan Indomaret dan yang lain, sehingga bisa dipasarkan di pasar-pasar. Adapun market-market produk masyarakat komunitas adat terpencil. Selain itu, kita sedang melakukan uji coba air, sehingga di sini lahirnya air aqua glass, aquaman yang lain-lain nanti. Karena air di sini lebih, jadi kita lagi wacanakan ke depan di sini bisa lahir produk aqua glass. Karena air di sini sangat murni dan kita yakin ini bisa lolos untuk uji coba nanti ya. Dan kita sama-sama berupaya. Selain dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, beberapa kegiatan lain, mungkin untuk menghemat waktu, untuk dari saya hanya sekian. Saya berharap dengan banyaknya datang Kadis, banyaknya datang SKBK bisa melirik daerah sini, apalagi di segi pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan SD kan sangat minim. Kita bisa lihat anak-anak sekolah bagaimana. Salah satu penampilan tadi dia membuktikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ini ibu-ibu ya, masuk aja kemari, duduk aja seperti ini, nggak apa-apa, masuk aja Bu. Nggak apa-apa, nanti dicuci, masuk aja Bu, karena udah etis kita seperti ini. Duduk aja Bu, masuk aja Bu. Pak masuk aja Pak, bapak masuk aja. Masuk aja. Ya. Majunya garap Pak. Pak, majunya garap berapa? Bapak garap ya Pak. Ya, masuk. Ibu-ibunya masuk. Tadi Pak Bupati sudah dalam perjalanan kemari, tetapi karena ada agenda yang penting beliau harus berangkat ke provinsi. Sama juga hanya dengan Pak Al-Hudri, Kepala Dinas Provinsi mau berangkat kemari, tiba-tiba ada agenda lain. Kami juga tadi ada agenda sangat penting di kabupaten dalam rangka asesmen JPT untuk Kepala Dinas, tetapi karena demi ini saudara kita tadi Ketua Lembaga Peduli Duafa tadi yang menangis tadi, maka kami tinggalkan itu demi untuk kita hadir kemari. Maka Pak Bupati mohon maaf, beliau titip salam, mudah-mudahan acara kita ini tetap terlaksana dengan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
seraya bersyukur karena pada sore yang berbahagia ini Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayangnya, kami awalnya tidak rencana hadir kemari. Tidak ada rencana ini semua ada tugas semua. Tetapi Allah menginginkan, wahai Sikda, kamu harus hadir ke Pantasinaku. Ini salah satu bentuk kasih sayang. Sehingga bapak-bapak ini bisa hadir semua kemari, Ibu Ani bisa hadir kemari, ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang kedua, acara ini bisa terlaksana dengan baik meskipun cuaca hujan. Tadi dengan tampilan atraksi seninya luar biasa, ini keren. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan karena daerah terpencil lalu kita seperti daerah-daerah terpencil, tidak, kita hari ini mulai mengembangkan diri. Maka cara bersyukur kita adalah apapun yang diberikan oleh Allah ini harus kita jaga dengan baik. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan ke penghulu alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, karena apapun yang kita lakukan hari ini adalah merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah. Beliau berpesan, wahai umatku, apabila nanti ada seorang atau sekelompok yang membantu kamu, ucapkanlah terima kasih, doakanlah dia dan doakanlah dia agar yang memberikan itu mendapat keringanan kesehatan berkat karena doa kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, makanya kita wajib berselawat. Ini sangat mengganggu. Yang kita hormati, sesama kita hormati, ini ada yang mewakili ya dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian RI, yaitu Ibu DRA Sulistia Ningsih, MSI. Bu ya, aplaus dulu untuk Ibu ini. Saya tadi begitu melihat Ibu ini semangat saya. Pertama rupanya dia merokok. Katanya kalau merokok ini dia daerah dingin, ada kenikmatan tersendiri. Saya bilang tadi pakai Ibu saudaranya Ibu siapa? Susi, Ibu Susi Menteri Kelautan. Katanya saudara, tapi saudara siapa katanya? Sama datang Bu. Rupanya Ibu ini sudah sering kemari. Ini keren dengan gaya sertifikasi seperti ini, keren. Kami bangga Ibu telah hadir di Banda Meriah membantu Kabupaten Banda Meriah. Ini salah satu inovasi dari Kementerian Sosial. Nah tentu ini harus kita dukung bersama. Bapak Ibu yang hadir di sini harus ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng. Bu Neng Bu ya, Bu Ani. Di sini Ningsih. Jadi Bu ini banyak nama, tapi yang terkenal adalah Ibu Ani. Ani ini ada dalam lagu Romai nama Ani katanya, judulnya. Yang kami hormati, ini yang mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh. Ini Bapak Sapuan ya. Mana Pak Sapuan? Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati ini juga hadir dari mewakili dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Tenaga Kerja Aceh yang mewakili Bapak Irfani, Kabid Tenaga Kerja hadir. Oh ya, ini dulu kita sama Pak. Saya juga di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ada ketemu Pak ya? Tapi berbeda hari ini Bapak, lebih segar hari ini dia. Karena kenapa senang mengunjungi daerah terpencil seperti ini. Terima kasih Pak, aplaus juga. Yang kami hormati ini juga ada pimpinan Indomaret ya, PT Indo Marco Pratama, Bapak Muhammad Lukman dan rombongan. Pak Lukman, oke, ini dari bentuk sembengnya pun senang kita. Bapak ini yang memberikan sumbangan ini, ya Pak ya, yang mewakili Pak ya dari Indomaret. Ini aplaus juga. Yang kami hormati hadir. Yang hadir Pak, ini perlu saya sampaikan, ini Pak Asisten hadir, 2 asisten, asisten 1 Pak Muiz, asisten 2, asisten 1 ini Pak Muklis hadir. Kemudian ada beberapa kepala dinas, ini ada kepala dinas kesehatan hadir, kepala dinas perhubungan, nah ini banyak pangkat, kepala dinas sosial, kepala dinas pertanian, kemudian BPBD dari PU hadir, terus dinas pendidikan. Nah ini dinas pendidikan tadi yang ketua lembaga peduli tadi, apa tadi ini Pak, tahun ini informasi dari kepala dinas ini membangun 2 ruangan
untuk ruang kelas Pak ya, untuk dinas pendidikan. Ini A+ juga. Ini dari PU tadi mana? Dari PU. Badannya besar tadi. Pasti nanti. Ini kalau tidak salah akan 2022 ini jalan ini sudah diaspal Pak. Kalau tidak salah saya DED-nya sudah siap. DED-nya sudah siap. Makanya kenapa diajak biar tahu tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa. Ini Dinas Perhubungan juga nanti membuat rambu-rambu. Di sini tidak perlu rambu-rambu Pak ya. Tidak ada macet. Yang kami hormati ini perwakilan dari PLN Aceh ya. Hadir ya. PLN Aceh, kemudian yang kami hormati bil khusus Ketua Lembaga Peduli Duafa. Ini tadi kenapa beliau menangis? Ya, tidak membayangkan acaranya sebagus ini mungkin, atau sesuatu karya dia sudah berhasil, ada hasilnya. Ini rasa terima kasih dia diucapkan dengan tangisan. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita khusus Ketua Lembaga Peduli Duafa ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya agak iri sedikit. Dia punya baju seragam, rompi, maunya kita pun diberikan. Tapi uangnya mungkin tidak cukup. Ini maaf enggak. Ini harus ya, terima kasih. Kemudian yang kami hormati Forkopimcam, hadir ini Pak Kapolsek, Pak Daramil, ini Pak Camat, ini luar biasa. Ini Pak Camat ini dulu bersama kami di kabupaten, beliau ditugaskan kemari untuk ya menjalankan tugas seperti ini. Tapi beliau enjoy. Ini A+ juga untuk Pak Camat ini. Yang kami hormati Reje kampung apa ini? Pantai Sinaku ada? Mana Pak Reje? Oh ya, A+ juga. Saya pikir tadi Pak Rejenya ini yang pakai baju Kerawang. Hah? Oh mantan, biasa itu. Mantan nanti regenerasi. Yang kami hormati juga ini aparatur desa. Kemudian yang kami hormati hadir juga beberapa teman media. Oh ya, Pak Korpri juga hadir. Kemudian Camat Siau Utama mana tadi? Ini dari jauh Pak, jauh sekali nih, dari paling ujung. Ini A+ juga ini. Iya, yang kami hormati orang tua kami yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami. Nah, maka hari ini adalah hari kebahagiaan kita semua. Meskipun komunitas adat terpencil ini sebutan dalam tulisan, tapi kenyataan kita sudah bahagia hari ini. Kita tidak lagi terikat dengan kata-kata ini, tapi kita sudah meningkat sedikit, sudah ada progres. Ini berkat perjuangan kita semua, terutama ini khusus kepada Ibu Ani ya. Ibu Ani keren, terima kasih Bu Ani. Ini bentuk keren semua. Dan hadir juga beberapa teman media hari ini hadir, terima kasih juga. Acara kita hari ini adalah acara peresmian lokasi PUB ya, Indomaret Peduli Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bandar Meriah. Sebelum kami bacakan pidatonya Pak Bupati, sedikit kami sampaikan bahwa pertunjukan tadi ini merupakan atraksi budaya Ibu Ani. Itu atraksi budaya dalam menyambut tamu kehormatan seperti itu. Cuman kalau umpama ada uang lebih kita harus kita berikan, namanya sawer. Itu wajib untuk membantu, itu tanda silaturahmi. Yang hadirnya ada uang sedikit kita berikan, itu seperti itu adatnya. Itu bukan pamrih, bukan dia atraksinya untuk diberikan uang, tidak. Itu hanya sebuah simbolis apa ya, merupakan adat. Tapi ini tidak terbiasa, sesekali cuman. Jadi ini salah satu bentuk atraksi budaya yang sudah dilaksanakan di Aceh Tengah, di Bandar Meriah, Gayo. Pada umumnya seperti itu. Ini menyambut. Tetapi tadi sudah saya lihat ini sudah ada inovasi, sudah ada gitar, sulingnya tadi menarik. Ini saya pikir tinggalnya di mana ini? Asli ya? Asli orang Pantai Sinaku. Ini keren ya. Yang ngaji pun asli di sini. Bapaknya siapa? Bapaknya bisa ngaji? Oh imam. Imam, anak imam ini keren. Semuanya bagus. Kemudian yang suling tadi, anak bapak.
Ini ada bapak ini. Kemudian yang main gitar, anak kita semua Pak ya. Iya. Jadi ini semua ini adalah karya sebuah inovasi yang ada di daerah komunitas adat terpencil. Ini saya pikir tadi saya melihat dari bawah kemari, saya lihat bentuk kopi ini bukan terpencil lagi, berarti sudah ada progres peningkatan. Ini adalah implementasi dari sebuah program peduli daripada Indomaret. Tadi disebutkan siapapun yang belanja ke Indomaret ada disisihkan sedikit uang 1.500 atau yang 100 perak, ini adalah hasil hari ini. Nah tentu ini kami atas nama Kabupaten Bener Meriah mengucapkan terima kasih kepada Indomaret, dan mudah-mudahan Indomaret terus berjaya, terus membantu saudara-saudara kita bil khusus di Kabupaten Bener Meriah, mungkin terusannya di seluruh Indonesia. Tetapi berarti saya pun ada menyumbang Pak, karena saya pun ada belanja di Indomaret. Pak asisten juga ada, ini semua ada, berarti kita ikut juga. Tetapi kalau tidak diurus oleh sebuah organisasi, tidak mungkin bisa ada hasil seperti ini. Tepatnya di tanggal berapa hari itu ya? Hari itu kebetulan Pak Bupati pergi ke haji, maka PLH diberikan kepada kami. Ini peletakan batu pertama kebetulan kami hari itu, ini Pak ya. Hari ini sudah megah seperti ini. Ini tentu karya kita semua. Seringkali Bapak dan Ibu membangunnya kita gampang, tetapi untuk merawatnya kita sulit. Maka karya seperti ini kami harapkan kepada Rejo ya. Ini harus betul-betul kita jaga kebersihannya, sehingga tempat ini betul-betul bermanfaat bagi kita yang tinggal di sini. Ini kalau saya lihat ibu-ibu cara pakai jilbabnya ini sudah rapi Pak. Bukan lagi daerah terpencil ini. Sudah pakai solek, pakai parfum. Ini parfumnya ada yang minyak wangi Pak, ada juga minyak angin. Banyak ini modelnya yang hadir kemarin, tapi semuanya pakai minyak parfum. Ini saya lihat senyuman ibu-ibu ini sudah dibagi. Ini yang membaginya siapa tadi yang memberikan ini? Bang Beni, ada juga Beni Syahrin. BI ya, ada hadir perwakilan sini. Nggak hadir. Ini kita ucapkan terima kasih Bu. Ini adalah salah satu bentuk namanya tata cara protokol kesehatan. Seperti ini. Jadi jangan dipakai ke atasnya Bu. Kalau ke atas, makanya ini sudah berbalik fungsi. Ini harus tetap kita jaga protokol kesehatan. Kalau ke atas juga lain fungsi nanti, seperti helm. Ya Bu ya, ini juga kita ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia. Kemudian tadi juga saya lihat mendengar laporan ini mengenai izin pelaksanaan keagamaan. Kemudian TK ini hadir Pak Kepala Dinas Pendidikan, ini harus tanggung jawab Pak. Ya, ditanggung jawab Pak, ini tetap kita laksanakan. Kami bertanggung jawab, apalagi tadi sudah ada bangunan tahun ini Pak, tahun 2021 Pak ya, 2 lokal. Kemudian nanti ada kalau TK Pak, TK di sini sudah belum ada. Nah nanti PR Bapak itu. Ya Bu ya, nanti kita tagih ke dinas. Coba berdiri dulu Pak, berdiri. Nah, ya ini sudah hadir. Makanya keren di acara kita ini, hadir bertanggung jawabnya. Ini dinas pertanian. Coba berdiri Pak. Nah. Ya, ini Pak Nusma. Ini nanti bertanggung jawab, nanti ada penyuluh di sini yang menyuluh bagaimana tata cara kita bercocok tanam seperti kopi, terus cabai. Terkadang lebih pintar petani. Kenapa langsung eksekusi? Silakan duduk Pak. Nah, nanti ini tugas Bapak. Nanti kalau di sini kopinya tidak bagus, nanti saya tanyakan ke Pak Kades kenapa tidak bagus. Itu 2 kemungkinan. Satu, bahasa Inggrisnya berkai Pak, malas. Ya, yang kedua, memang ada beberapa yang tidak cocok kopinya di sini. Nanti ini kita tanyakan kepada Pak Kepala Dinas, nanti ada penyuluh. Hadir juga di sini ini Pak Kepala Dinas Kesehatan ini. Berdiri Pak. Biar dikenal sama Ibu Ani. Ya, ini Dr. Ilin. Ini juga berperan bertanggung jawab terhadap kesehatan. Di sini sudah ada bidan desa? Ada? Ada bidan desanya? Hah? Yang disikat belum? Nanti mungkin masih di bawah Pak ya? Ya. Pajar Jerobok.
tapi di bawah. Berarti bidannya sudah ada. Oke. Mana bidannya? Si bidan. Oh, hujan. Ya, hujan pasti basah, Bu. Ini sudah hadir. Nah, maka Ibu Ani, kami atas nama pemerintah Kabupaten Banda Meriah ini bertanggung jawab penuh artinya sesuai dengan tugas dan fungsi daripada masing-masing SKPK yang hadir hari ini. Maka Pak Bupati memberikan amanat kepada kami, ini komunitas adat terpencil ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Banda Meriah, karena ini sudah support oleh Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, khusus di Indomaret. Nah tentu ibu-ibu, bapak-bapak selaku warga Pantan Sinaku dalam konteks komunitas adat terpencil, kita tidak boleh larut lagi dalam mengatakan diri kita daerah terpencil. Tidak, kita naikkan sedikit. Ini sudah naik, grade-nya sudah naik. Nah tentu caranya adalah ini pengajian ini wajib berjalan, TK wajib ada, sekolah dasar wajib ada, kemudian SMP 1 atap ada Pak? Pancar Jelobo. Nah mungkin di sini nanti muridnya tidak ada. Ya, kemudian nanti kita punya program bagaimana peningkatan jalan infrastruktur. Ini juga sudah kita sampaikan waktu awal kami hadir kemari. Jadi ini beberapa program ini kita sambut. Nah tentu harus didukung oleh Bapak dan Ibu yang tinggal di sini, terutama Pak Reje. Ya Pak Reje ya. Pak Reje harus berperan aktif di sini, melaporkan apapun sekecil apapun kepada Pak Camat. Jangan nanti Pak Reje langsung ke Pak Sikda, ke Pak Camat dulu, kan tersinggung Pak Sikda, Pak Camat. Ini juga kalau keamanan, ini juga ada Pak Daramil, Pak Kapolsek. Jangan langsung melapor ke Polres. Ada mekanismenya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kami hari ini saya juga sebenarnya tadi mau menangis melihat saudara kami tadi, tapi saya tahan, saya buat ceria. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk rasa yang paling dalam, hati yang paling dalam beliau. Kenapa dia terharu hari ini bisa seperti ini, hujan seperti ini, hadir semua seperti ini semuanya adalah berkat daripada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi menu makanan saya lihat bagus. Ini Pak Ibu Ani, itu namanya gutel, tapi ini bagus, nih gutelnya masih satu kain sarung ya. Ada sebagian ini sudah dipisah, di tempat lain sudah dibuat satu-satu, makanya banyak terjadi perceraian. Ini dia harus satu karung, satu kain sarung. Banyak terjadi karena dipisah. Ini tidak boleh ya, ini dipertahankan Bu ya. Di tempat lain dipisah ini, tidak boleh, ini adat. Oh ya, ngelinan kisah dulu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, maka saya akan membacakan sedikit sambutan daripada Pak Bupati. Ini sambutan Pak Bupati. Sebagaimana diketahui bersama, hingga saat ini masih ada beberapa kawasan yang relatif masih tertinggal dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Kawasan ini tersebar di pedalaman, pulau-pulau kecil di tengah-tengah hutan lindung, di perbatasan antara negara dan lain-lain. Di antara kawasan-kawasan ini banyak kawasan yang dihuni oleh komunitas adat terpencil atau KAT. Oleh sebab itu, komunitas adat terpencil perlu disiapkan untuk memasuki kehidupan yang layak sebagaimana dinikmati masyarakat lainnya, dengan tetap mempertahankan bahkan mengembangkan kearifan asli masing-masing masyarakat adat. Itu yang tadi salah satu. Kemudian di Kabupaten Banda Meriah sendiri selama ini program komunitas adat terpencil sudah berjalan dengan baik, dan kami berharap program ini bisa mengcover semua kampung sasaran. Kemudian kami selaku pemerintah Kabupaten Banda Meriah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang berdomisili kemudian berdonasi melalui mitra kerja Kementerian Sosial yaitu PT Indomaret dalam mendukung percepatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kami yakin dengan pemberdayaan
KAD ini semakin membuka akses terhadap pelayanan sosial sehingga dapat mencapai kehidupan yang sejahtera secara merata. Terakhir, semoga dapat tercipta sinergitas program lintas sektoral dalam upaya pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Bandar Meriah. Dengan demikian, proses pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat berjalan secara komprehensif dan multisektor. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Ani dan rombongan, kemudian dari tim Indomaret, dari Kepala Dinas Sosial Transmigrasi Aceh yang mewakili, mudah-mudahan Bapak dan Ibu senang di sini, dan kami berdoa mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang pulang nanti kami selalu mendoakan selamat sampai tujuan. Terima kasih Brejin. Ibu Ani sudah bisa bilang ucapan Brejin. Brejin itu terima kasih. Brejin, jangan Brejin. 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 Demikian ya. Semangat Bu ya. Semangat. Coba sekali, 3 kali kita. Tangannya ke atas semua. Ya. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tanda semangat. Berizin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekda Kabupaten Bandar Meriah. Acara kita selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis donasi pelanggan Indomaret dari Kepala Cabang Indomaret kepada Bapak Sekda Kabupaten Bandar Meriah yang didampingi oleh Ketua KAD. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk terus. Satu, ini kemarin semua. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, aplaus dulu Pak, aplaus. Diwakili oleh saudara Bapak Ferry Yoga yang sambutannya sangat luar biasa Pak. Yang kami hormati Bu Ani dari Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Aceh beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lembaga Peduli Duafa Bapak Mus beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini, di acara peresmian pembangunan sarana prasarana air bersih MCK Balai Sosial dan Penghijauan di Desa Pantan Sinaku. Saya mewakili PT Indomaret Prisma Tama atau Indomaret mengucapkan terima kasih atas sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial dan Pemkab Bandar Meriah dalam menyalurkan donasi pelanggan Indomaret. Jadi ini adalah sebuah donasi pelanggan Indomaret yang terhimpun. Jadi pembangunan sarana prasarana KAD di Kabupaten Bandar Meriah merupakan salah satu dari 12 KAD yang kita sudah lakukan di beberapa daerah.
Yang didanai tadi yang sudah disebutkan oleh ketua yayasan, yaitu dari pelanggan. Jadi Indomaret hanya menyalurkan donasinya. Semua ini dana dari pelanggan Indomaret. 7 miliar 675 juta 204.000 rupiah 344 rupiah 204.344 rupiah. Salah satunya di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Desa Pantan Sinaku. Semoga program ini bisa sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Dan tadi Ketua Yayasan sudah menyampaikan bahwa Indomaret siap menjadi wadah untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Bener Meriah. Jadi kita juga tadi sudah diskusi oleh Bu Ani ya, mengenai produk-produk UMKM apa saja yang ada di Kabupaten Bener Meriah bisa bersinergi dengan kita. Ya tentunya berawal dari kecil, mungkin kebetulan di Kabupaten Bener Meriah ini Indomaret baru 2, tapi secara nasional kita sudah ada 17.000 gerai. Jadi ketika nanti produknya bisa terus berkembang dengan baik, tentunya tidak hanya bisa dipasarkan di Bener Meriah, tapi secara nasional. Ya, karena beberapa UMKM itu yang sudah banyak yang sudah berhasil itu bisa mensuplai seluruh gerai kita sebanyak 17.000. Nah, semoga itu bisa terwujud, lahir produk UMKM yang berkualitas dari Kabupaten Bener Meriah. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan bantuan dari Menteri Sosial RI berupa paket sembako dan bantuan sembako dari PT Indomaret Kompis pertama. Kami minta kesediaan daripada keluarga kita Bapak Rusman dan Ibu Halimah Sadiah untuk maju ke depan, dan kami minta kesediaan daripada Direktorat Pemberdayaan KAT untuk menyerahkan secara simbolis. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis juga oleh PT Indomaret Kompis pertama. Kepada Bapak Usman dan Ibu Halimah Sadiah, kami persilakan untuk maju ke depan. Satu aja. Izin Pak Sukda, jadi ini memang semacam titipan oleh manusia untuk warga yang kami saling. Telur ini takut pecah sih. Jadi kami bukan hanya memberikan untuk masyarakat, tapi kemarin data yang dihasilkan itu 281. Jadi nanti selain masyarakat yang di sini nanti paketnya berpaket mudah-mudahan ini hati-hati ya, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Ini nomor juga. Iya. Bapak ini. Pak Kades saja. Pak Kadesnya mana Pak Rajo? Pak Rajo. Nanti bukan hanya keluar zakat ya, dengan teman-teman di sekitar. Nanti mudah
belum dianggarkan untuk sarana olahraga. Tahun 2020 kami ajukan untuk sarana olahraga juga. Jadi ini ada titipan tambahan dari Indomaret untuk sarana olahraga. Cukup ya. Untuk lapangan voli kan akan di sini. Tapi bukan hanya untuk warga Kat ya, ajak teman-temannya. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Ini warga Kat saudara-saudara saya Pak Sekda. Saya juga terharu juga ini hari ini bisa hadir lagi di sini dalam kondisi yang hujan, tapi semuanya bisa kumpul. Yang terhormat Bapak Bupati Bener Meriah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, Pak Kadis Sosial, Bapak Kepala Dinas yang cukup lengkap, ada Dinas Pertanian, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan, Pak Raju, Pak Kece ini sudah pernah makan bareng saya di Jakarta juga, ini luar biasa. Saya di Jakarta. Ada Pak Camat, ada Pak Mas Lukman, hampir aja lupa kalau saya nggak nengok. Mas Lukman ini juga perjuangan dari Medan, beliau mewakili PT Indomaret Prisma Tama dan tim ada 15 orang Pak. Dan pelanggan Indomaret, pelanggan setia Indomaret, beliau mana? Tunjuk jari. Wah, ini terima kasih. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan terima kasih dan semoga apa yang beliau sudah donasikan melalui Indomaret Peduli diberkahi dan akan dibalas dengan rezeki yang melimpah dan luas. Insya Allah ya. Mohon izin Pak Sekda, Bapak Ibu, surat dari Pak Bupati itu sudah cukup lama, hampir 1,5 bulan. Kami tetap menunggu kehadiran Pak Menteri, minimal Pak Dirjen. Tapi sampai detik terakhir minggu kemarin itu memang volume pekerjaan sedang sangat padat. Ini juga karena COVID, karena akhir tahun, karena bla bla bla. Jadi mengantri Pak Dirjen juga tidak kebagian waktu. Kemudian waktunya sudah semakin mepet dan pas hari ini rombongan pimpinan kami sedang rapim ke Labuan Bajo bersama Pak Menteri Sosial. Jadi besok rapim di Labuan Bajo sampai tanggal 28. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudaraku di Pantan Sinakung ini tidak bosan melihat Bu Ani. Ya. Saya selalu berdoa begini Pak Sekda, mohon izin. Lokasi Kat yang sudah ditatangi Bu Ani itu harus lebih sejahtera. Gitu. Karena saya biasanya akan terus mengingat. Jadi apalagi yang saya bisa berbuat, apalagi yang bisa saya berbuat. Dan alhamdulillah kebetulan kerjasama dengan Indomaret itu saya yang berjuang, yang menginisiasi, yang dengan CSR juga begitu Pak. Jadi plotting mana daerah mana yang akan diberikan donasi itu juga saya banyak memberikan kontribusi. Meskipun tim Pak, bukan pribadi. Kami tim di Jakarta tuh tim ada dari PSDPS, ada dari Direktorat Pekat dan juga Indomaret. Dan berdasarkan asesmen komitmen juga. Komunikasi juga Pak Sekda. Jadi mohon izin nanti kalau silaturahmi ke Jakarta, telepon saya nggak apa-apa Pak. Ayo Mbak Ani kita ngopi. Itu. Saya biasanya advokasinya di warung kopi. Karena saya akan selalu ingat. Gitu. Ini ada saksinya, Mas Luxor. Ruangan saya itu buat ruang transit para kepala dinas
bahkan bupati. Bupati itu ke Jakarta ke kementerian tuh tidak nyari Pak Dirjen. Kalau nyari Pak Menteri kan susah. Nyari Pak Dirjen juga susah. Kalau nyari Ani ada disuguhin kopi juga. Kadang-kadang bikin sendiri Pak Bupati itu. Karena saya coba membuat siapapun yang hadir di situ tuh sudah kayak home gitu loh. Jadi banyak, ya beberapa lah Pak Bupati itu kalau hadir ke Jakarta, Bu Ani di mana posisi? Saya di ruangan saya mampir. Bapak di mana? On the way Kementerian Sosial katanya. Oh berarti udah deket. Kalau Pak Bupati hadir itu rombongannya bisa 14-15 Pak. Jadi pada berdiri karena kursi saya cuma 4. Namanya juga bukan pejabat. Ya di Kementerian Sosial tuh staf-staf ya. Jadi beliau kepala dinas tuh berdiri aja di situ. Sambil nungguin nongkrong. Tapi dari silaturahmi seperti itu biasanya program-program di situ akan mengalir. Jadi memang ada subjektif sedikit, tapi begitulah biasanya program itu akan datang. Kemudian kehadiran para kepala dinas, saya pikir ini sudah langsung instruksi dari Pak Bupati melalui Pak Sekda. Jadi mudah-mudahan 2021 tidak ada tawar-menawar, tapi dengan catatan, saya tidak mau warga Kat hanya bisa menuntut. Tunjukkan yang terbaik, yang sudah ada pelihara dengan baik. Itu konsep bersyukur. Jangan datang Bu Ani, kami kurang ini. Saya bilang tuh, saya juga kekurangannya banyak. Kalau ada yang mau ngasih juga banyak. Sudah punya sepeda, minta sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, minta mobil. Jangan begitu, tidak boleh. Harus kerja keras, tunjukkan yang terbaik, orang akan melihat. Pak Kepala Dinas Pertanian, saya yakin akan support ketika Bapak Ibu akan bertani dengan baik. Ya, punya lahan kopi pelihara dengan baik, nanti melalui Mas Pendi, melalui dari provinsi, melalui Pak Kepala Dinas Sosial bisa, oh ini packagingnya yang kurang bagus. Ada Dinas Perindak, begitu ya Pak Sekda. Packagingnya kurang bagus. Ada Dinas Kesehatan, oh ini secara standar tentang makanan sehat, bermutu, berkualitas belum, karena dijemurnya di tanah lapang. Jadi rasa kopinya rasa debu campur tanah, campur mungkin kalau ada kambing, kotoran kambing. Nah, kopi kotoran kambing kan keren. Nah, itu tidak boleh. Kotoran kambing. Iya, karena jemurnya tidak higienis. Itu jadi sayang, produk pertanian sudah sangat bagus, tapi kemudian tidak diurus dengan bagus, maka kualitasnya jadi jelek. Itu. Ini dari Yayasan insya Allah akan mendampingi, akan mengawal, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Dan dia sudah berjanji sama saya untuk tetap mengawal, terutama produk kopi. Tadi disebutkan akan mencoba produk ikan air tawar. Jangan bilang mau mengajukan ke Kementerian Sosial ya. Saya belum apa, saya bilang tuh saya tolak. Gitu. Mintalah ke Pak Sekda, kan ada dinas perikanan. Apa ya? Murah bibit ikan tuh. Kolam lele yang lebar 1,5 meter itu hanya 1.250.000. Kalau yang 3 meter itu sekitar 3 juta. Itu kolam lele yang pakai terpal. Iya Pak. Nah, kita doakan bersama semoga beliau sehat. Amin. Beliau tidak lupa. Kalau lupa silaturahmi ke sana bawa kopi. Bapak izin mencoba kopi Pantan Sinakna. Tapi saya mengingatkan juga, Bapak janji mau cari bibit ikan. Nah, gitu caranya begitu. Ya. Nah, Kadis PU, Bapak Kadis PU tadi ada yang ini. Saya tadi mungkin sama kasusnya dengan Bapak ya. Mobil semua stuck di situ. Ada 7 mobil. Ada satu-satu diderek ke sini pakai mobil yang double kabin. Tapi ini sudah lebih baik daripada setahun yang lalu kami kesini Pak Sekda. Jadi terima kasih. Saya tidak tahu anggaran dari mana, mungkin dari ADD, mungkin dari PU kabupaten. Tapi intinya ini sudah dibuka akses yang lebih baik daripada 2017 kami datang sini ya Pak Safan ya. Kita masih jalan kaki dari bawah, masih jalan setapak. Jadi bersyukur di Indonesia itu masih kurang lebih 150 KK warga komunitas adat terpencil. Saya sudah pernah sampaikan. Dan
baru sekitar 0,8 Pak yang dibantu oleh Kementerian Sosial. Bayangkan, baru sekitar 4.000 kakak yang dibantu, termasuk saudara-saudaraku di Pantan Sinahku. Jadi kalau tidak bersyukur itu akan kufur nikmat namanya, dicabut nanti rezekinya. Jadi bersyukurlah karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum kebagian program. Ya, jadi pelihara dengan baik fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan. Ini saya sengaja mendesain balai sosial itu ada kamarnya Pak. Jadi kalau yang ya ada tempat tidur juga, ada gensetnya juga, ada sound systemnya juga. Jadi bisa pengajian bersama di sini, bisa untuk PAUD di sini. Sekali-kali juga bisa main dingdong, dingdong, dingdong. Beda N dikit, jangan marah. Didong sama dindong, didong ya. Saya pernah belajar Pak, belajar didong Pak, tapi di Takengon sama Pak Ariswandi Yoga. Ada yang kenal ya, Pak Ariswandi Yoga itu teman saya juga, TKSK saudara saya juga. Dia punya kelompok didong juga dan pernah jadi juara 2 di tingkat provinsi. Nah, jangan kalah dengan teman-teman di Takengon itu. Ada beberapa yang hadir di situ. Baik, kemudian Pak Sekda dan Bapak Ibu, pemberian KAT itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial. Ada 11 bidang. Ada hak sipil, adminduk, terus kemudian ada pangan, advokasi, ada pendidikan, kesehatan, banyak sekali. Dan otomatis ini bukan hanya ranah Kementerian Sosial atau ranah dinas sosial. Dan ini Bapak kehadiran para kepala dinas saya pikir sudah merupakan bentuk keterpaduan komprehensif dari segala program. Nah, kalau Bapak Ibu semua memberikan kontribusi gitu, yang pendidikan tadi sudah membangun sekolah itu luar biasa. Saya sampai terharu, sampai merinding karena tidak semua kabupaten seperti itu Pak. Banyak juga yang saya kecewa juga, kabupaten sudah naiknya sampai ke mohon maaf sampai jatuh-jatuh dan sebagainya, sampai sana itu tidak ada komitmen sama sekali dari Pemda. Sedih rasanya. Saya sampai bilang saya itu nggak ada urusan dengan warga di sini sebetulnya. Saya nggak usah datang ke sini, saya masih digaji. Saya bisa cari rezeki dari tempat lain, bisa memberikan bantuan buat tempat lain. Tapi kalau begini jadi kecewa Pak. Saya sudah jauh-jauh gitu silaturahmi dengan warga, ternyata Pemdanya acuh tak acuh. Nah ini benar meriah. Itu juga kenapa saya alokasikan donasi Indomaret sampai ke benar meriah, karena komitmennya yang luar biasa. Tepuk tangan. Kemudian ada satu hal lagi tadi, mohon didukung barangkali untuk pengembangan kearifan lokal. Salah satunya tadi didong tadi. Sebetulnya di Kementerian Sosial bisa mengajukan tentang kearifan lokal, tapi memang ada syaratnya. Syaratnya adalah resolusi konflik. Jadi kalau benar meriah, aman, damai, sejahtera, tidak konflik, jangan cuma ngaku-ngaku bahwa kita punya potensi konflik. Nanti benar-benar ada konflik. Itu tidaklah, kita support dari kabupaten aja Pak ya. Itu untuk didong itu bentuk kearifan lokal yang tidak boleh hilang. Diwariskan, harus diwariskan turun temurun, bahwa di Bener Meriah ada kearifan lokal, kesenian namanya didong. Dan kalau nggak salah kalau waktunya lama tuh syairnya bisa panjang gitu. Terima kasih Ibu Ani atas kehadirannya, panjang gitu. Saya dengerin, oh ternyata itu liriknya dikarang mendadak, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan momentum kegiatan ini. Jadi itu suatu yang luar biasa. Kemudian ada catatan-catatan penting lagi tadi yang saya ke depan tadi kan dari sambutan Bapak masih ada data cut ya Pak ya. Sambutan Pak Bupati tadi masih ada data cut di Bener Meriah. Ada benar Pak Sofan? Masih ada. Nah, silakan di ini Pak Sofan dengan teman-teman dari kabupaten dengan Pak Kadis Sosial untuk di PASK lagi ya,
seperti proses biasa, dan mudah-mudahan ya kalau nggak tahun 2021 kan bisa 2022 dapat program lagi. Catatannya ke depan program pemberdayaan komunitas adat terpencil itu fokusnya tidak pada pembangunan fisik rumah, tapi pembangunan berbasis berpusat pada manusianya. Jadi SDM lah yang akan dikembangkan. Tujuannya untuk peningkatan mutu atau kualitas SDM. Bahwa mungkin masih akan dibantu rumah itu adalah target yang kesekian. Jadi target utamanya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau Mas Pendi masih kita bisa kerjasama dengan baik, silahkan dikawal di program-program KAR, termasuk yang di Aceh Timur, yang di Aceh Barat dan sebagainya, atau di tempat-tempat lain, pemberdayaan masyarakatnya. Jadi tentang manusianya, kedua tentang produknya. Tadi ada OVOP ya, One Village One Product, mana Pak Dr. Mardani. Jadi satu lokasi KAT itu satu produk. Jadi kalau di sini sudah ada produk kopi itu bagus, tinggal kembangkan. Satu lokasi KAT satu produk minimal. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kami coba untuk terus mengadvokasi Indomaret agar kita terus bisa bekerja sama melalui persembahan donasi pelanggan Indomaret. Tahun ini Aceh Timur dapat Pak. Jadi Bang Safan ya. Jadi ini juga keajaiban dua, karena di daerah lain tuh biasanya satu provinsi cuma sekali nanti giliran kita. Tapi Aceh berturut-turut. Tahun 2019 dapat di Bener Mulia, 2020 kami drop di Aceh Timur. Dan saya minta Mas Pendi Yayasan Peduli Duafa untuk bekerja lagi di sana, karena Yayasan Peduli Duafa menurut saya itu salah satu yayasan terbaik dari 12 yayasan yang ikut program tahun ini. Nah, kami baru pulang dari Bima kemarin hari Senin, juga mengecek persiapan karena rencana Pak Menteri akan berkunjung ke Bima untuk meresmikan PUB. Tapi pekerjaannya tidak sebagus ini. Jadi saya kemungkinan akan rekomendasikan Pak Menteri tidak ke sana. Tapi kita akan mencari lokasi lain agar di samping jalannya juga keputus, ada 2 jembatan yang tidak bisa dilalui. Jadi kemungkinan kecil untuk bisa diarahkan ke sana. Ini bagus. Nanti kalau tidak hujan, Pak Sekda mohon izin berkenan untuk keliling mengecek bangunan SPK komunal, kemudian ada sarana air bersih yang ngecek. Terus kalau jadi ini mau nanam penghijauan, tapi kalau nggak hujan terus, kalau hujan ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Saya takut nanti pulang jadi flu, nanti dikirain corona lagi. Ya padahal bersin-bersin karena hujan-hujanan di Pantai Sinaku, kan repot. Mungkin begitu Pak Sekda, Bapak Ibu Kepala Dinas, semuanya terima kasih, dan dengan bahagia, dengan bersyukur kami mewakili Pak Dirjen untuk meresmikan pemakaian sarana dan prasarana pembangunan persembahan dari donasi pelanggan Indomaret. Kita bismillah bersama, semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa pakai bersama dengan syarat tetap dipelihara dengan baik. Terima kasih. Saya tadi catat lagi Pak. Bridging, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bu Ani, Kasubit Pelaksana Pemberdayaan Kemensos RI. Selanjutnya penyerahan plakat dari pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini Bapak Duafa. Kami persilakan agar berbaris ke depan.
Aceh. Memang warga Aceh. Atau orangnya berbeda. Oh iya iya iya. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan launching produk Kopi Cut 41. Balik lagi Pak. Lihat gua nih. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Kita masih tetap bergengsi Kabupaten Bandung Meriah. Pak Kadis, ini Pak Kadis. Yang dari Dispindak kan? Rapat ya. Di depan Pak ya. Dari Dinas Sosial Aceh dan dari PT Ini yang di Bunti ya? Ini. Dari Indomaret. Pak Lukman. Foto. Kemana ada? Kemana? Ada bisa doa nggak sekarang? Doa.
Iya, siapa jalan? Oh iya, si menang ya? Coba dia apa aja. Membaca doa yang akan dipimpin oleh Pak Iwan Desa Pantan Sinaku kepada Bapak kami persilakan. Harapan kami warga Pantan Sinaku ke depannya dari Indomaret terus melakukan donasi bantuan ke berbagai daerah seperti tempat kami di KAT. Harapan kami ke depannya semoga bantuan dari Indomaret menjadi amal seterusnya menjadi berkah buat kami warga dari Pantan Sinaku. Udah. Oh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Indomaret yang telah memberi bantuan kepada kami warga Pantan Sinaku. Kami ucapkan kepada Indomaret terima kasih. Selanjutnya dari sini ke depan semoga sukses dan maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Indomaret tetap jaya dan terus berkembang ke depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Indomaret yang telah menyumbangkan donasinya ke daerah tertinggal. Mudah-mudahan Indomaret jaya terus dari sini ke depan agar bisa menyumbangkan ke daerah-daerah tertinggal lainnya. Saya sebagai relasi Indomaret sangat-sangat berterima kasih kepada Indomaret karena Indomaret telah menyumbangkan donasi ke daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil, sangat membantu masyarakat daerah-daerah tertinggal di sini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini bisa nyolok mata ini. Ya, menurut saya donasi pelanggan Indomaret itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan terima kasih Indomaret, terima kasih pelanggan Indomaret yang sudah mendonasikan rezekinya, kembaliannya yang sebetulnya mungkin tidak seberapa, tapi begitu dikumpulkan dari 17.000 lebih gerai Indomaret di seluruh Indonesia ternyata bisa sangat bermanfaat. Hari ini salah satu bukti bahwa solidaritas sosial yang dibangun melalui panitia penyelenggara Indomaret Peduli KAT ini luar biasa bermanfaat buat saudara-saudara kita di Pantan Sinaku, benar meriah. Semoga ke depan terus kita bisa terus kerjasama dengan baik. Ini sudah ketiga, jadi yang pertama 2018 itu kami Indomaret berhasil menghimpun 2,3 untuk Peduli KAT, 2019 mampu menghimpun 7,6 sekian miliar, dan tahun ini 2020 alhamdulillah bisa menghimpun dana sebesar 5,6 miliar yang akan didistribusi ke 7 lokasi KAT. Proses masih berjalan
mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan bermanfaat untuk semua. Sekali lagi terima kasih pelanggan Indomaret, terima kasih Indomaret, dan terima kasih untuk diri saya sendiri. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa menyerahkan secara resmi kepada pemerintah daerah, kepada warga KAT untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, ada air bersih, ada MCK, kemudian balai sosial ini yang untuk musyawarah, untuk pengambilan keputusan di warga KAT, kemudian juga ada penghijauan. Sebetulnya ada 12 lokasi, ya, lokasi untuk tahun 2019, yaitu Aceh di Bener Meriah, tadi di Pulau Buru, kemudian ada di Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pali, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kerom, Papua. Ada 12 lokasi. Untuk harapannya sendiri dengan adanya agenda kegiatan ini untuk masyarakatnya. Iya, harapan saya pertama pelanggan Indomaret tetap berdonasi karena ini sangat membantu bagi pemerintah, ya. Pemerintah tidak bisa sendiri, jadi pemerintah membutuhkan supporting atau membutuhkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi antar masyarakat dan dunia usaha. Nah, masyarakat inilah melalui donasi pelanggan Indomaret salah satunya. Ini adalah kolaborasi dari solidaritas sosial, ya, solidaritas sosial di era apalagi di era pandemi ini untuk bisa membantu saling mendukung program-program pemerintah. Tuh, dan insya Allah bermanfaat gitu. Ya, oke. Kegiatan ini menurut saya sangat positif ya. Semoga Indomaret terus bisa amanah dalam menyalurkan dana donasi dari pelanggan Indomaret. Selain Kabupaten Bener Meriah sendiri, ada berapa kabupaten yang sudah menerima pembangunan seperti ini? Jadi sudah ada sekitar 12 kabupaten. Jadi ada sekitar 12 kabupaten di Pulau Buru, Sumbawa, Bima, Pali, Gunung Mas, Kerum, Bungo, Hulu Kerong, Bungo, Hulung Sungai Tanah, Gorontalo Utara, dan Belo. Ada sekitar 12. Untuk Provinsi Aceh sendiri ada berapa kabupaten? Provinsi Aceh ini baru satu dan next ada di Aceh Timur. Tentang anggarannya berapa kita Kalau bicara anggaran untuk 2020, tadi saya dapat bocoran dari, ya masih dibahas ya, belum final. Kalau yang tadi 7M itu dari periode 1 Juni sampai dengan 30 September 2019. Ya. Hari ini adalah acara spektakuler untuk komunitas adat terpencil. Nah, tentu ini salah satu bentuk kepedulian. Pertama, bil khusus dari Kementerian Sosial, kemudian yang khusus lagi kepada Indomaret. Nah, hari ini adalah hasil daripada kerjasama, kepedulian terhadap sesama kita. Nah, ini kami ucapkan terima kasih kepada Indomaret yang menyumbangkan khusus ke Bener Meriah. Nah, hari ini kalau kita lihat masyarakat Bener Meriah ini sangat bersuka cita menyambut ini karena kita lihat kehidupan mereka sudah mulai berubah. Nah, harapan kita ke depan masyarakat yang diberi bantuan ini harus menjaga. Tidak, tadi yang disampaikan Ibu Ani tidak lagi pamrih, dia harus mandiri, harus mulai ada peningkatan progres ke depan. Sehingga kita tidak harus selalu meminta bantuan, tapi kemandirian itu penting bagi sebuah kedewasaan setiap individu. Tetapi sentuhan itu, stimulus itu penting juga dalam rangka menumbuh kembangkan salah satu solidaritas sesama manusia. Terakhir yang perlu kami sampaikan adalah kami atas nama Kabupaten Bener Meriah ini terus mendukung penuh, apalagi tadi kami sudah menyampaikan bahwa pembangunan sekolah, jalan, kemudian sarana ibadah, kemudian ada beberapa agenda tentang keagamaan, ini terus kami support dari Kabupaten Bener Meriah. Ini adalah satu bentuk keseriusan daripada Kabupaten Bener Meriah untuk mendukung program komunitas adat terpencil. Saya pikir demikian. Terkait permintaan masyarakat tentang kondisi jalan ini?
apa? Terkait jalan ini bagaimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan, ini sudah ada di idenya, ini sudah kita akomodir, sekolah, transportasi, sarana prasarana termasuk jalan, ini tadi sudah, apalagi tadi dari Dinas Pertanian juga. Jadi bersama kami Lembaga Berduafa yang saat ini sedang berada di lokasi komunitas sadar pencil 41 di Desa Pantan Sinako, Kecamatan Pindori Megayo, Kabupaten Aceh, Kabupaten Benar Meriah. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada pas di depan Balai Sosial yang telah kita bangun melalui program PUB Indomaret Peduli Komunitas Sadar Pencil, di mana balai sosial ini dengan ukuran 4x12,5 dengan 2 kamar, satu digunakan untuk gudang, satu lagi digunakan untuk kamar istirahat, di mana bila masyarakat komunitas sadar pencil mengadakan kegiatan pesta, mengadakan kegiatan hajatan, itu bisa digunakan kamar untuk istirahat, pengantin dan lainnya. Alhamdulillah program ini didukung oleh donasi para pelanggan Indomaret di tahun 2019. Alhamdulillah terima kasih kepada para pelanggan Indomaret atas donasinya, dan terima kasih kepada Kementerian Sosial sehingga bangunan tersebut dapat kita bangun dengan maksimal dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat komunitas sadar pencil. Salam sejahtera, salam peduli komunitas sadar pencil. Nampaknya gemuknya dari poemenya kan. Ini bah nak diperan. Mana dia lo? Kan gajah ada bayi jadi gajah. Kata-kata enggak? Itu ayatnya pun namanya di